Kalau ada Immanuel dalam diri kita, orang itu ngelihat. Nah, ini yang saya itu sampai hari itu cari ya. Apa sih bentuknya itu apa? Kok sampai orang lihat? Kalau kita pakai kalung salib ya oke dilihat orang karena kelihatan salibnya. Tapi kalau penyertaan Tuhan kira-kira itu seperti apa? Maka itu sampai 2 orang teman penjaranya bisa datangi ke Yusuf. Kok nggak ke yang lain? Saudara, kalau Kristen kita, maaf ya, kalau saya pakai kata ini, kalau Kristen kita, itu nggak ada bedanya dengan yang lain. Ketika di satu pekerjaan ada 300 orang misalnya, atau ada 30 orang, lalu orang anggap kita sama dengan yang lain, maaf, berarti kita belum Kristen beneran. Karena di mana ada penyertaan Tuhan Yesus dalam hidup kita, orang itu bisa lihat. Orang bisa lihat. Kita nggak tahu bagaimana. Itu urusan Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana aku bisa disertai Tuhan? Kan itu bukan? Walaupun dia Immanuel, ternyata nggak pada semua orang Immanuel bisa jadi Immanuel. Contoh, kita bisa ngusir Tuhan nggak dari hidup kita? Bisa. Kayak contoh gini. Suatu kali waktu kita tersinggung, kita marah betul. Ya, ini ngomong jelek. Atau yang satu kali, wah ini dipengaruhi perjinahan. Wah sudah. Bisa nggak kita berkata, Tuhan, 5 menit aja aku nggak Kristen. Karena aku mau marah dulu. Loh bisa nggak seperti itu? Sering terjadi. Kalau kita lagi emosi, ayo. Mau apa? 5 menit aja Tuhan, nggak usah Kristen dulu udah. Kalau kita lagi emosi, bisa. Itu artinya apa? Kan ngusir Tuhan. Tuhan jauh-jauh dulu dari aku, karena aku mau berdosa sekarang. Minggir dulu Tuhan. Nah, jadi kalau kita ingin mengalami Immanuel dalam kehidupan kita, saudara jangan usir dia dalam diri kita. Kalau kita nggak mau usir dia, artinya ya Tuhan tinggallah dengan aku. Tinggallah dengan aku. Mazmur 73 ayat 1, saudara. Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya Tuhan itu baik. Ingat, ternyata Papa itu baik tidak pada semua orang Kristen. Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Dewi bisa Belandanya Pak? Bacakan. Pasal van Asap, immer is God Israel goed. De enige, rein van harte. Rein van harte. Kalau hati kita ada kotoran dikit saja, saudara, maka kita tidak akan pernah bisa merasakan kebaikan Tuhan. Maka itu yang berkata, Tuhan, dikit aja Tuhan, saya tuh jengkel dengan dia, dikit aja, boleh nggak? Nggak bisa. Selembar kain putih, bersih, ada satu titik kotoran lalat atau kotoran nyamuk. Kelihatan. Bisa dikatakan bersih nggak dia? Enggak. Cuma kecil, satu titik saja kok. Ayo. Nggak bisa. Maka itu setan itu paling hobi mengotori hati kita. Catat itu baik-baik. Dia nggak ngotori pikiran, ngotori hati. Kenapa? Masih ingat Amsal 4:23? Sebab sumber hidup itu dari hati. Peliharalah hatimu, jagalah hatimu lebih daripada segala sesuatu. Amsal 4:23 ya. Sebab dari dalamnya terpancar kehidupan. Saudara ingat zaman dulu, kalau zaman perang ya, sebelum ada senjata-senjata hebat ini, satu-satunya tempat yang paling dijaga oleh kerajaan-kerajaan itu adalah mata air. Sumber air minumnya negara itu. Kenapa kira-kira? Karena kalau ada musuh nyerang, nggak perlu perang, asal mereka tahu sumber air kerajaan itu di mana, masuk racun. Nggak perlu perang, mati semua. Nah itu cara iblis yang dipakai sampai hari ini untuk ngotori hati kita. Catat, hanya ada 3 sampah utama yang selalu iblis masukkan. Dan iblis tahu bahwa kita itu langganan 3 hal itu. Saya ulangi lagi. Iblis tahu bahwa kita langganan 3 hal itu. Nomor 1, iri hati. Catat itu ya. Ini nomor 1, iri hati. Ya, nomor 2, sakit hati. Nomor 3 itu khawatir.
3 ini yang diputar-putar iblis. Baru yang keempat itu percabulan dan macam-macam lagi, tergantung kelemahan kita di mana. Tapi yang paling umum 3 ini. Iri hati, sakit hati, dan khawatir. Udah cuma 3 ini. Kalau saudara dan saya bisa menjaga hati kita, jangan izinkan 3 ini masuk. Bersih hati kita. Saudara, ayo kita jujur. Bahkan saya sering bicara pada banyak pendeta. Banyak pendeta bisa jaga diri dari perzinahan, percabulan, ya, kebencian. Tapi semua kami hamba Tuhan, gampang sekali kena roh iri hati. Gampang sekali. Dan teman-teman semuanya ngaku. Saya juga ngaku itu. Hati-hati dengan yang satu ini. Iblis gampang sekali memasukkan itu. Iri hati kepada saudara, kepada kakak atau adik yang lebih sukses dari kita. Gampang. Iri hati kalau kita lihat anak saudara, wah kok lebih berhasil daripada anakku. Setan bisa mengganggu itu. Apa sih? Wih, dia baru beli mobil baru itu. Gampang sekali. Maka itu hati-hati dengan yang pertama. Yang kedua sakit hati. Tersinggung. Dikecewakan. Jadi kalau saudara dan saya bisa menjaga dari 3 yang terutama ini, yang lain beres. 3-tiganya sama berat buat kita. Ayo, betul enggak? Bagaimana hidup enggak bisa khawatir? Ayo, bagaimana hidup enggak bisa iri hati? Dengar, lihat, cerita segala macam. Ayo, bagaimana kita enggak sakit hati? Mulut usil begitu banyak. Ya toh, mulut usil ada aja. Ingat, ceritakan kepada saudara kita yang lain. Ternyata papa kita enggak bisa baik pada semua orang Kristen. Kalau hatinya enggak bersih, dia enggak bisa merasakan kebaikannya. Kenapa? Bukan papa tidak baik pada kita. Kita yang nolak dia masalahnya. Hati kita dikotori. Kita di Belanda hampir nggak pernah lihat brown ya, mata air ya. Kita di Jawa, di Indonesia sering kali itu. Saudara bayangkan, suatu kali kita lihat ada sebuah kolam jernih airnya. Karena kami di Papua begitu. Kalau misalnya cari tanah, cari apa, tanya ada mata airnya enggak? Ada mata airnya enggak? Ya itu, aduh bagus sekali, jernih. Bayangkan kalau tiba-tiba masukin sesuatu yang kotor gitu, atau diaduk-aduk, aduh, nggak enak sekali. Nah, iblis selalu membuat itu. Penyertaan Tuhan nggak akan nyata dalam diri kita ketika 3 hal itu ada. Maka itu kebalikannya. Orang-orang di sekitar kita pun nggak cuma melihat penyertaan Tuhan, tapi melihat 3 hal ini juga. Mereka akan tahu kalau kita ini orang suka iri hati. Betul tidak? Mereka kan tahu kalau kita ini suka khawatir atau suka jengkel, sakit hati. Mereka bisa rasakan itu. Maka itu menjaga hati kita ini penting sekali. Caranya jaga bagaimana? Pakai firman Tuhan. Efesus pasal yang ke-6. Kita melihat ayat ini. Ada senjata yang ampuh yang Tuhan berikan buat kita. Ya, kita sering membaca tentang senjata-senjata surgawi, bukan? Dalam Efesus 6 ada ketopong keselamatan, betul? Ada kasut memberitakan Injil, ada ikat pinggang kebenaran, ada baju sirah, lalu ada pedang roh. Nah, satu ini yang indah, namanya perisai iman. Kita nggak bahas yang lain, tapi satu ini saja, Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan. Ini luar biasa. Pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Oke? Bahasa Belandanya kalimat pertama, dalam segala keadaan. Iya, betul. Povenan. Ya. Amin. Di atas semuanya, dalam segala hal. Jadi apa saja kalau dalam segala hal, dalam segala keadaan? Ya semua. Semua. Disakiti, itu keadaan juga bukan? Gunakan perisai iman. Dibuat iri hati, gunakan perisai iman. Ada kekhawatiran, gunakan perisai iman. Nah, gimana cara kerjanya? Ayo kita lihat. Garis bawahi juga kata semua panah berapi.
Jadi panah api iblis nggak cuma satu, ada banyak, saudara. Kalau ada Immanuel dalam diri kita, orang itu ngelihat. Nah, ini